untuk menjadi bukan jadi capresnya Indonesia, calon presiden Indonesia, bukan. Menjadi calon presiden, raja segala raja atas seluruh dunia. Itu yang mereka canangkan. Wow. Bagaimana caranya? Disiapkanlah. Ingat loh, kalau iblis itu mempelajari sifatnya. Kalau Allah tidak perlu dipelajari. Allah mengetahui segala sesuatu seluk-beluk kita. Iblis tidak mempelajari dulu, mendata, mensurvei, menyimpulkan. Nah, setelah sekian lama ribuan tahun dipelajari oleh iblis, dapat satu titik dia. Makanya klimaks dari semua ini. Dia pegang kendali ekonomi. Semua yang namanya manusia, kalau tanpa ekonomi, keok. Tanpa uang, keok. Harusnya orang Kristen, bukan karena uang. Orang benar hidup karena iman. Tapi sekarang dibalik, karena uang. Sakit, pikirin dulu. Bagaimana cara ke rumah sakit, berobat? Aduh, duitnya dari mana ya? Uang. Bikin KKR, pikirin biayanya berapa, dananya berapa? Uang. Yang dibikin pertama itu adalah uang. Memang dibuat sama iblis begitu. Semuanya itu dijadikan, disederhanakan, difasilitasi dengan uang. Yang kemudian menjadi ilah, Mamon. Sedikit saya memberikan sharing kepada saudara. Musuh Allah siapa? Iblis. Tapi iblis kecil. Ini seperti saya menyatakan, kecil. Karena iblis adalah ciptaan Allah. Dia seorang malaikat yang gampang dipites sama Tuhan. Kecil, iblis. Sedikit saya sharingkan lagi. Allah tidak disaingi oleh iblis. Tidak ada ayat menyebut Allah disaingi oleh iblis. Kecil iblis. Tapi Allah bisa disaingi oleh yang namanya Mamon. Padahal itu cuma anteknya iblis. Bagaimana caranya iblis bermain? Dengan tipu daya. Sedikit saya beri sharingkan. Alkitab menyebut, tidak ada orang yang mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satu pasti mengasihi satu, yang lain pasti dibenci. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lah bayangkan loh, Allah saingannya siapa? Mamon. Bahkan Mamon itu lebih populer dari Tuhan. Saya sebutkan, cinta akan uang. Telah banyak orang yang menyimpang dari iman dan kebenaran. Populer kan jadi Mamon. Ya kalau orang dunia pantas. Ini anak Tuhan ini loh, nggak pantas harusnya. Saudara, kalau cinta kepada Allah, kesampingkan Mamon. Jangan disamaratakan. Dia mesti di nomor sekian. Tapi kalau saudara memamonkan segalanya, memfasilitasi segalanya dengan mamon, nah sudah, Allah akan populer, Allah dalam dirimu akan merosot. Oke. Mari kita baca. 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara, ia menyebabkan, perhatikan nih, semua orang kecil atau besar, merdeka atau hamba, kaya atau miskin, dari segala status, dari segala keadaan, dari segala usia, kecil, anak kecil atau besar, semuanya itu diberi tanda dengan paksa pada kanan atau pada dahi. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Nah, kegiatan kita kan menjual atau menjual. Membeli atau menjual. Cuman gitu kan kegiatannya. Betul apa benar? Saudara, pagi-pagi tadi sarapan? Ada yang sarapan, ada yang belum. Saya juga termasuk belum.
Nggak apa-apa. Saat saudara sarapan, dari mana? Apa datang sendiri itu sarapannya? Beli. Kalau saudara beli berarti ada yang jual. Kita bisa beli. Tapi kapan-kapan kita menjual. Kehidupan ini cuma membeli dan menjual. Membeli dan menjual mendapat untung. Untung itu adalah kaitan dengan uang. Jadi ini yang dipegang. Nanti di akhir zaman atau di antikris ini, zaman antikris, tidak ada orang yang bisa membeli atau menjual kecuali yang punya tanda. Yang tidak punya tanda tidak bisa. Oke, nanti kita akan lihat di situnya. Dan yang penting di sini adalah hikmat. Mulai dari sekarang kita punya hikmat cara mengelola uang dengan baik. Jangan uang yang mengelola saudara. Jangan uang yang di atas saudara. Uang di bawah kita. Kita kelola dia. Jangan ada mulutnya. Jangan, nggak boleh ada mulutnya. Iya bisa perintah-perintah kita dia. Kita yang taklukkan dia. Pakai bijaksana sekarang. Jangan boros hidup. Jangan sembrono. Jangan seenaknya sendiri. Nah ini dia. Sebab kalau kita sudah terikat dengan uang, masuk di sini. Yang hati nuraninya kena cap mereka. Capnya uang. Jadi kalau saudara hati nuranimu sudah tercap hanya cinta akan uang. Nah sudah. Saya cuma bilang, goodbye nanti ya kalau Tuhan datang ya. Dadah. Saya mau disingkirkan, saudara tertinggal. Nah, saudara di dalam kitab Wahyu 12 dan 13 ada 3 binatang. Ini berkaitan dengan antikris, iblis, dan yang berkaitan dengan saingannya Tuhan, iblis. Ya. Pertama binatang naga. Ini bukan si naga bonar, bukan. Ini naga. Naga, tidak pernah ada binatang di dunia ini yang namanya naga. Ini adalah binatang mitos. Kenapa begitu? Makanya, saudara perhatikan dulu. Tuh, liong. Kelihatan ya? Ini naganya Cina. Naganya Eropa lain sebabnya. Kalau naganya Indonesia juga lain. Nah, susah memang. Jadi kita menyebut yang mana naganya ini. Enggak. Ya, penting kayak begitulah. Dia memang adalah ular. Dulu. Nah, inilah naga ini. Ada 3 binatang tadi ya. Dan ada Tritunggal Allah. Jadi mereka ini menyaingi atau menyerupai. Memang iblis kan begitu. Sifatnya selalu meniru-niru. Betul? Betul nggak? Dia bukan yang aslinya, dia meniru-niru. Penipu. Menirukan Allah Bapa. Bersifat roh, tidak terlihat oleh mata jasmani. Makanya naga ini nggak ada di dunia. Karena dia bersifat roh. Gak ada binatang naga di dunia, gak ada. Saudara mau cari di mana gak ada. Saudara itu cuma dongeng. Karena dia bersifat roh. Ini adalah menyerupai Allah Bapa. Sebab Allah Bapa bersifat roh. Demikian juga iblis, naga, ini bersifat roh. Lalu kemudian jadi naga ini adalah iblis yang bersifat roh. Kita baca deh Wahyu pasal 12. Kita baca supaya saudara paham deh. Yuk. Perhatikan. Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi dan seterusnya. Jadi ini hanya mengungkapkan bahwa naga itu si iblis, si ular tua, Satan. Dia bersifat roh. Dia meniru Allah Bapa yang menguasai semua, yang otoritasnya ada pada Bapa. Lalu kemudian binatang laut menirukan Allah anak Yesus Kristus. Dia adalah seorang manusia, seperti Yesus seorang manusia. Sebagai pusat tujuan iblis, geraknya iblis di situ. Seperti Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dia bukan manusia yang super, seperti Superman, dipukul nggak kenapa-napa. Enggak, Yesus dipukul berdarah. Ditinju berdarah dia, sakit. Dia tidak super, tapi dia bisa melakukan perbuatan ajaib, bukan karena super, karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudusnya yang super, dianya tidak.
Secara daging dia tidak super. Dia mengalami kesakitan, dia menangis, dia merasa lapar, dia merasa haus. Tidak ada yang super dalam dirinya. Tapi perbuatan ajaibnya. Jadi menirukan ala anak Yesus adalah seorang manusia sebagai pusat tujuan iblis. Nah, ini nanti muncul antikris yang adalah seorang manusia. Menirukan Yesus. Kemudian binatang bumi menirukan Allah Roh Kudus. Jadi ini adalah binatang bumi ini saya bisa katakan tim suksesnya antikris. Ya. Tim sukses. Tapi bersifat roh. Sama seperti Roh Kudus, dia juga bersifat roh. Cuman Roh Kudus yang terus menguasai, menuntun, membimbing semua orang Kristen. Nah saudara, sedikit saya sharingkan. Kalau gitu Tuhan kita 3 ya? Tidak. Tuhan kita itu 1. Coba angka 1-nya. Tunjukkan. Just one. Only one. 1. Saya mau tanya sama saudara. Pak Dwi, kamu percaya nggak bahwa kamu satu-satunya di dunia? Tidak ada lagi seperti dirimu. Percaya kan? Serius percaya? Di belahan bumi manapun nggak ada seperti kamu. Betul ini? Unik sekali ya. Manusia langka nih. Betul. Kita adalah satu-satunya di bumi ini. Tidak ada yang lain. Makanya karena cuma satu-satunya, pelihara hidupmu. Amin. Gak ada yang lain. Gak ada. Sidik jari kita itu satu-satunya berbeda. Retina mata. Banyak yang menyebut kita ini cuma satu-satunya. Kalaupun ada kembaran, sidik jarinya beda. Retina matanya beda. Hebat ya. Tuhan menciptakan manusia hebat ya. DNA-nya beda. Apalagi. Luar biasa. Satu-satunya di bumi ini. Tapi Pak Dwi, percaya nggak bahwa kamu satu ini, tapi 3 dalam dirimu? Saya sebutkan. Pak Dwi berasal dari ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Betul? Saudara juga begitu bukan? Betul? Betul? Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Sedikit saya ungkapkan. Kalau saudara nggak ada roh, nggak di sini semua. Di kuburan. Kalau saudara nggak ada jiwa, jiwanya sakit, di rumah sakit jiwa. Tubuhnya ada, rohnya ada, dia hidup. Dia ada tubuh, tapi gelo. Sakit jiwa kan? Di rumah sakit jiwa. Kalau saudara ada tubuh, tadi oh ada roh saja, tidak ada tubuh dan jiwa, hantu. 3 ini nyatu. Nggak bisa berpisah. Betul ya? 1. Tapi kadang-kadang heran ya, pikiran kita bisa melayang-layang. Di gereja tubuhnya, tapi pikirannya melayang-layang. Ih, lagi ke Amerika nonton bola. Ih, asik. Bisa loh. Cuman kita dalam keadaan terbatas. Tapi Tuhan, wow. Kita ini fotokopinya Tuhan. Dulu secitra dengan Allah. Sekarang tinggal fotokopi. Ya karena jatuh dalam dosa. Terbatas sama daging. Tuhan tidak terbatas. Dalam kasus ini teknologi sorga namanya. Sulit diterima oleh teknologi dunia. Cuman memberikan gambarannya kayak begitulah. Teknologi sorga hebat sekali. Susah diterka, susah diserap oleh pikiran manusia. Karena kita jatuh dalam dosa. Kalau nggak jatuh dalam dosa gampang teranginya. Ini nggak bisa, susah. Tapi yang sederhananya adalah kalau kita percaya 3 dan dalam diri kita 1, hanya satu-satunya, mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Yang dahsyat dan luar biasa. Dia 3, tapi 1. Jangan diterimanya sama akal. Karena nggak bisa terima nih. Ini teknologi canggih Tuhan. Amin. Nanti saat kita pada saat dia datang, kata Yesus atau Yohanes, kita akan melihat gambar, kita akan melihat rupa yang sebenarnya. Kita akan melihat keadaan yang sebenarnya. Karena teknologi kita disederajatkan sama dia. Naik. Wih asik. Bentar lagi tuh, bentar lagi.
Ya, jadi kita tahu bahwa ada 3 binatang itu menirukan 3 pekerjaan Allah dalam Tritunggalnya. Oke, nah kita pusatnya di binatang yang kedua. Sama seperti di zaman sekarang ini pusatnya di Yesus Kristus. Ini yang nampak. Binatang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Itu adalah antikris. Itu yang nampak. Binatang yang keluar dari laut. Mulut singa, kaki beruang, badan macan tutul, bertanduk. Inilah ciri-cirinya. Ini binatang jadi-jadian. Ya, saya baca. Wahyu pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatranya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan seterusnya. Ya, saya mau ungkapkan di sini ciri-ciri dari binatang yang keluar dari dalam laut. Jangan disalah tafsirkan, nanti kita akan melihat nanti ada binatang keluar dari dalam laut. Kayak film Pacific Rim. Enggak ada. Ini sebuah gambaran. Karena ini disebutnya seorang manusia. Seorang. Jadi nggak akan saudara lihat keluar dari dalam laut seperti ini, bukan. Ini seorang manusia. Ini cuman gambarannya. Oke. Ya, perhatikan, nggak taunya binatang ini pernah muncul. Wahyu 17 kita baca dulu ayat 8. Wahyu 17 ayat 8. Saya bacakan ya. Saudara perhatikan di Wahyu 17 ayat 8. Kalau saudara susah untuk mencatat, catatnya ayat-ayatnya aja. Itu